orang yang sakaratul maut. Nah, sakaratul maut itu bisa kadang udah sakaratul maut sembuh lagi, ya kan? Bisa sakaratul maut langsung nekat, ya kan? Macam-macam. Nah, saya pernah ngadepin yang sakaratul maut sembuh lagi, hidup lagi. Apa ya maksudnya normal lagi gitu. Pernah juga yang ngadepin sakaratul maut dan selesai gitu. Nah, yang jelas tanda-tanda sakaratul maut itu kamu udah bisa nilai semua, apalagi udah kelas 12 dan pasti udah diajarin sama Pak Ustadz Amin atau Pak Ustadz Jamal dan lain-lain. Nah, kalau sakaratul maut biasanya orang yang sakaratul maut ini udah ngos-ngosan, kalau mau ngeliat matanya udah ke atas doang, apalagi kalau udah keluar itu tuh apa? Air apa? Air liur, ya. Nah, udah sakaratul maut. Nah, ngapain kamu? Nah, jangan nangis doang gitu. Atau kamu nolongin orang misalkan. Tapi lebih baik kamu bimbing, kamu tuntun. Namanya ditalkinin, talkin. Pernah dengar pasti kan? Apa kalimat talkin? La ilaha Muhammadur. Kalau asyhadu syahadat. Kalau syahadat kan asyhadu la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar talkin la ilaha Muhammadur. Apa sopan kalimat talqin? Hah? La ilaha Muhammadur takbir. Allah. Ya gitu guys. Jadi kan ketika depan kita sakaratul maut, jangan diajak ngomong. Gimana nih rasanya nih? Ayo bangun nih. Nenek kamu kalau kamu baca Yasin, karena kalau emang si orang ini udah waktunya, Allah gampangin wafatnya. Tapi kalau emang belum waktunya, Allah mudahin sehatnya, kayak gitu. Jadi yang tadi misalkan sakaratul, yang tadi kayak saya bilang, saya pernah ngadepin yang udah sakaratul bener lagi, hidup lagi gitu bahasanya. Pernah juga ngadepin sakaratul yang emang udah waktunya kayak gitu. Nah, itu kenapa kita disarankan di agama atau diajarin sama baginda Nabi baca Yasin untuk mempermudah apa? Dua. Kalau emang doi udah waktunya, dia udah waktunya wafat, gampang gitu, gak susah. Ada kan yang susah ya? Udah dibacain apa ya enggak? Nah, kita jadi kesian ngelihatnya. Contoh Erwin misalkan. Erwin itu udah tergeletak di sini nih. Kita bacain Yasin, Al-Muluk, Al-Waqi'ah, ya enggak? Al-Fatihah, Al-Baqarah, kagak mati-mati misalkan. Tapi berharap Erwin panjang umur. Amin. Nah, kesian kan? Udah bengok, udah keluar air liur, udah matanya berkunang-kunang dan sebagainya. Nah, maka salah satu sunahnya dibacain Yasin. Buat apa tujuannya? Mempermudah. Kalau emang udah waktunya selesai. Kalau emang belum, biar hidup lagi kayak gitu. Nah, sama tadi, jadi contohnya misalkan yang lain tuh, misalkan ini Erwin, terus yang lain ini di sekeliling baca Yasin nih guys, ya kan? Nah, terus ada satu yang di kuping bisikin, ya kan? La ilaha illallah gitu. Muhammadur Rasulullah. Kebayang? Paham tuh? Nah, ada pertingin? Nah, ya coba perhatiin coba nih kan yang tunjuk nih. Abil. Kalimat talqin bunyinya gimana, Bil? Muhammadur. Apa sunahnya selain dibacain talqin? Yasin. Di mana bacain talqinnya, Bil? Hidung, kuping. Terus, karena orang yang sakaratul tuh seret nih. Kenapa seret? Karena kan ludahnya naik, ya nggak? Keluar kan? Kalau dia nggak keluar, ludahnya masuk nih. Nah, maka dari itu salah satunya nih dijelasin di sini, dibasahin tenggorokannya. Bukan diguyur ya. Kesian. Dibasahin itu bisa dielus, dioles, misalkan ambil air, oles gitu. Biar seger. Atau kalau emang bisa masuk minum, diminumin pelan-pelan. Contoh, ini barangkali kalau kamu rasa ada yang penting, diingat, mau dicatat silakan, mau di video silakan, karena barangkali yang mau uji juga nanti bukan saya, barangkali nanti ada yang pentingnya keluar gitu. Karena nanti kan diujinya mulut tadi kan sakit, karena
man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah tuh. Siapa yang akhir ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah maka masuk surga gitu Kak. Itu perkara cuma la ilaha illallah. Maka semoga kita semua nanti husnul khotimah. Bisa ngucapin la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi Yasin udah. Nah, lalu dianjurkan juga supaya berhusnuzon, berbaik sangka jika ia masih bisa berkomunikasi. Jadi kita baik sangka aja nih, semoga bisa cepat sembuh. Jadi baik sangkanya dua. Ya Allah, kalau emang udah waktunya, mudahin, gampangin ya Allah, kesian ini orang. Tapi kalau emang masih bisa panjang umur, ya udah ya Allah, jangan sehatin, sembuhin kayak gitu. Dan kalau emang bisa diarahin ke kiblat, arahin ke kiblat. Gitu. Biasanya tuh digotong kan? Gak mungkin kita sudah bangun nenek kita, nek bangun dulu bener kiblat. Gak mungkin, pasti kita angkat, digotong gitu. Biar kenapa? Biar lebih afdol. Afdol tuh apa artinya? Afdol tuh lebih utama, afdol gitu. Dah, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya lagi Pak, kalau misalkan udah kelar nih sakaratul maut, akhirnya wafat, diapain? Nah, pertama dipejamkan tuh kedua matanya, karena kan melek matanya tuh. Jadi jangan dibiarkan si mayatnya tuh melek aja, nggak dimeremin, kira-kira kayak gitu. Kebayang ya? Gitu. Terus angkat dagunya. Kalau dagunya turun, diangkat gitu. Sunat ya, orang bener nih enakan nih, sini nih tiduran nih. Iya serius. Ayo, dah. Ayo sana, jadi siapa yang badannya enak? Yang badannya enak, yang badannya gampang. Melek. Dah, ini dia melek nih ceritanya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini dia nih. Matanya melek nih. Abis ngucapin la ilaha illallah misalkan. Udah nih, set, selesai. Nah, meremi nih matanya nih. Set. Berepat. Jangan nyengir, maksudnya nyengir. Dah. Ya enggak. Dah. Nah, kadang namanya udah lemes, dia turun palanya. Coba turun, pala turun. Nah, kayak gitu tuh. Kebayang nggak? Iya. Nah, naikin. Nah, gitu. Kebayang. Turun lagi? Kayak gitu, kebayang ya? Naikin lagi. Turun lagi, naikin lagi. Iya. Nah, tapi nggak semua kayak gini. Nggak semua, ini contoh doang. Kalau misalkan ada, ya udah tinggal kayak gitu. Nah, melemaskan seluruh persendian tulang-tulangnya. Jadi kalau misalkan ini nekuk misalkan nih, nekuk, naik kaki kayak enggak yang kayak. Nah, gaya banget. Nah, kalau kayak nyengir gimana? Nah, kayak nyengir. Nah, ini kan ini mah udah lemas nih kan. Maka dari itu kamu lemas. Tapi jarang ada yang kayak gini, tapi ini contoh doang, semisalkan ya. Nah, maka kamu lurusin. Nah sama tadi kalau tangannya belum di sini, diginin kan? Naik. Kayak gitu. Mandiri mayatnya. Bang, sampai sini ada pertanyaan? Udah jelas ya? Kenapa ditelanjangin? Karena kan persiapan untuk Tapi biasanya kalau belum langsung dimandiin, biasanya kalau kamu takziah kan ada yang suka belum dimandiin ya. Nah itu dijajarin dulu kan, di kasur ditutupin kain apa namanya? Jarik, terus tambahin kalau tambahin putih, ininya segala kayak gitu. Ya paham Tom? Nah diganti pokoknya yang jelas jangan biarkan ketika dia emang udah wafat kayak gitu kurang lebih. Tetap dengan pakaian yang sama, misalkan tetap lagi pakai pramuka si Repan. Jangan dibiarin orang takziah dia pakai pramuka, nanti hormat gerak. Nah, berapa? Nah, kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah. Udah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah, ya.
Terus lalu ketika emang udah dilepas diganti pakai jaring dan sebagainya, kamu kebayang pasti dia diangkat ke tempat yang lebih tinggi, ya kan? Biasanya pakai apa kalau di kita? Kasur. Masa di balai? Di kasur. Biasanya kasur yang apa namanya? Yang bawah. Ya, kasur bawah. Kasur lantai ya, guys. Kayak gitu. Ditaruh di situ. Kenapa? Takutnya orang lewat gak ngeliat ketendang palanya kayak gitu. Sama dihadapkan ke arah kiblat. Jangan lupa, kalau misalkan kamu ngerti, ya ini kalau pakai mic gak nyampe soalnya ya, biarin aja. Saya ngomong kenceng nih. Kalau kamu ngerti, di situ kamu ngerti nih, tapi orang-orang di situ nggak ngerti kalau itu dihadapin ke kiblat, ya kamu yang bilangin. Bukan kita so pinter, tapi ya kita tahu ilmunya kan. Kasih tahu aja, nggak apa-apa. Bismillah, izin Pak, ini biar ke kiblat deh kayaknya mayatnya kayak gitu. Kayak gitu, oke mayat? Oke. Lu jawab. Kayak gitu. Lalu menaburkan wangi-wangian, makanya tapi catatan nih, wangi-wangiannya jangan yang alkohol. Ya. Kabur. Jangan yang alkohol kayak gitu. Nah, kenapa? Karena itu nggak apa namanya, wanginya nggak lurus lah, nggak lurus karena udah kecampur alkohol. Nah, dikasih wangi-wangian kayak gitu. Lalu diumumin. Ini Repan mati misalnya nih. Repan mati. Kita jangan diem doang. Bilang ke orang-orang, Repan mati. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diumumin biar tahu. Makanya kalau kamu di kampung biasanya diumumin di masjid kan langsung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Repan bin Titan. Gitu. Dan sebagainya, jam segini dan sebagainya. Ya gitu. Paham dong? Nah, ada pertanyaan? Dah. Baru deh takziah. Kalau takziah paham semua ya? Ya, kita datang, kita doain, kita bacain Yasin, bacain tahlil, kita doa. Kalau kita ada rezeki kita kasih amplop ke situ, kayak gitu. Yang di apa biasanya tuh? Asok. Ditutupin pakai bukan hordeng, apa pakai kain kayak gitu. Nah, lalu gimana ada Pak takziah? Ya udah, datang. Yang jelas utamanya takziah tuh berbelasungkawa, gitu kan? Berbelasungkawa, kamu datang, misalkan ketemu keluarga tersebut, kamu ucapin, ya kamu semangatin, kamu sabarin, kamu peluk atau kamu salim, kamu bilang ke dia turut berduka cita, dan yang penting jangan lupa didoakan. Jangan cuma sekedar ketemu, salim, pelukan, tapi nggak doain, nah itu sayang. Tapi didoain juga, karena doa kita insya Allah akan sangat manfaat. Kayak gitu. Karena kan doa tuh akan nyambung terus kan? Kayak gitu. Nah terus kalau adabnya, kalau kita takziah jangan sedikit, bukan yang sedikit pun, kalau bisa jangan menunjukkan kegembiraan kita pas lagi takziah. Contoh nih, yang paling sering ya, kalau kamu rasa lagi takziah, kalau emang sekiranya nggak bisa foto bersama, jangan foto bersama. Ngerti nggak maksudnya? Kadang orang tuh bablas buat diupload ke sosmed, diajak si orang yang lagi belasungkawa, ya kan? Diajak foto. Dia mah nggak mau sebenarnya, cuman mau nolak nggak enak. Nah itu adabnya, perhatiin tuh. Kadang gemes aja gitu saya kayak, ini orang nggak ngerti bahasa situasi apa gitu. Diajak foto, sekali lagi. Mana gayanya ganti gaya, ya kan? Padahal dia lagi berbela. Nah, jelas Pak Imtom? Nah itu adab. Jadi jangan nunjukin kegembiraan kita. Ya emang ada orang gembira pasti kayak gitu kan? Nggak ada kayak gitu. Sama tadi yang ngucapin belasungkawa, sama jangan ngelawak kalau lagi di situ. Misalkan ada hal-hal, misalkan kita suka bercanda, kita suka ngelawak misalkan, ya udah kita tahan dulu ngelawaknya. Kadang kan orang kalau suka bercanda apa aja dibercandaan kan? Sama di situ juga, misalkan muka mayatnya lucu misalkan, jangan dibilang lucu, ya gitu. Dan sebagainya, contoh aja. Nah sama terakhir, kalau kamu misalkan takziah dan bisa untuk sampai mensolati lalu ikut nguburin, itu sangat dianjurkan. Bahkan itu dapat pahala seperti 2 gunung kata Nabi. Gitu, gunung di Saudi. Nah,
Kalau dia bisa sampai nyolatin gak nguburin dapat satu gunung. Kalau bisa sampai lengkap dapat 2 gunung. Ada hadisnya. Nah maka dari itu kalau kamu bisa ada waktunya, gak bentrok sama kegiatan apapun, lumayan tuh pahalanya di situ. Nah maka kalau emang kamu bisa takziah, ngedoain, habis ngedoain ngapain? Nyolatin, nguburin, nah itu paling afdol. Tapi kalau emang bisa, kalau enggak gimana? Ya nggak apa-apa, bukan kewajiban. Paham Tom? Sama kalau kamu adalah bagian dari keluarga atau tetangga, dianjurkan juga kamu kasih makanan, menyiapkan makanan. Biasanya kan kalau pulang nguburin ya, tau nggak kamu? Makan, gitu. Nah, jangan sampai malah memberatkan si yang lagi bela sungkawa. Itu tuh, dia yang nyiapin makanan padahal dia lagi berduka, gitu. Kalau kamu punya rezeki, keluarga kamu punya rezeki, bantu. Misalkan buat acara pengajiannya, ya kan? Ya walaupun kue, gorengan nggak masalah. Niat kita udah niat bantu, Allah yang balas kebaikan kita. Paham tuh? Nah udah, sampai takziah nih udah ada pertanyaan belum? Ini mau kelar jam berapa by the way? Nah sekarang merawat jenazah nih. Tadi saya udah bilang, kalau ngerawat jenazah tuh hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau satu kamu tuh ada yang wakilin, selesai. Kayak gitu. Maka dari itu biasanya udah ada ustadznya di sini yang ngurusin kayak gitu. Nah, merawat jenazah tuh minimal ada 4. Apa aja berarti? Memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan. Memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan. Dah, kayak gitu ya. Berarti urutannya sekarang kita ngapain? Mandiin. Karena contohnya laki, nggak mungkin kita taruh contoh cewek, jadi nanti kita bayangin aja nih cewek juga, gitu. Pertama, kalau mayatnya laki, yang mandiin mesti laki, ustadz atau orang yang ngerti. Nggak harus ustadz, kalau dia ngerti ya silahkan. Boleh nggak mayatnya cowok yang mandiin ustazah? Nggak boleh, sebaliknya. Kalau mayitnya cewek, berarti yang mandiin ustazah, kayak gitu. Nah jangan kamu laki-laki karena penasaran sama mayitnya kamu masuk tuh ke bilik mandi, jangan. Perlu nggak Pak kita ngeliatin orang yang lagi dimandiin? Kalau nggak perlu, tapi kalau mau ngeliat boleh, selagi itu nggak mengganggu situasi mandinya. Karena kan kalau lagi dimandiin tetap dibacain biasanya, dibacain surat Al-Mulk atau disuruh baca surat Yasin lagi atau dibacain tahlil dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya di situ penuh, crowded, kalau sekiranya kamu mau ngeliat nggak bisa, nggak stabil lah gitu tempatnya, ya jangan dipaksa. Pokoknya jangan sampai hal-hal kayak gini malah kita merugikan orang, gitu. Yang ada kita kasih manfaat kita buat orang yang kita bisa kasih. Nah, orang kan ada yang mati normal, ada yang mati syahid. Kalau mati normal itu tadi 4 kan? Apa tadi? Mandi, kafan, sholat, kubur. Kalau mati syahid diapain? Langsung bukan dilempar, langsung dikubur ke makamnya pakai dengan darah-darahnya yang ada di baju-bajunya. Contoh, Repan nih ikut perang ke Palestina, misalkan. Terus dia syahid pakai baju pramuka. Darahnya di mana-mana nih. Darahnya di mana-mana. Nah, maka kita nggak perlu bersihin repan, langsung aja tuh begitu habis disolatin secara menyeluruh biasanya orang syahid ya, langsung dimasukin ke dalam liangnya pakai baju pramukanya yang udah berlumuran darah. Kenapa? Karena darahnya akan jadi saksi kayak gitu. Paham tuh? Kenapa sama darahnya? Karena tujuannya darahnya akan menjadi saksi kayak gitu. Maka dari itu kalau mati syahid jaminannya langsung apa? Pengen mati syahid? Oh mau? Ya semoga kita husnul khotimah dan masuk surga. Dah. Ada pertanyaan sampai sini? Dah. Orang yang mandiin hendaknya yang ngerti, gak boleh sembarangan. Kamu anak muda di situ. Ya nggak nyampe lagi ya. Cek. Ya orang yang nggak nyampe. Udah ngomong aja terakhir ya. Orang yang mandi itu harus yang ngerti, jadi nggak boleh sembarangan. Ini yang main HP, sini loh, lihat sini.
Jangan main HP. Jadi kalau misalkan kamu ada di situ, kamu emang belum bisa ya jangan. Kadang gini, ada orang yang ngerti teorinya, tapi nggak berani prakteknya. Kan modal utama ngurusin jenazah berani dulu. Kalau tiba-tiba jenazah yang melet kan kita takut kan. Lah bisa nggak melet? Bisa melet. Karena dia kan nggak terkondisikan. Apalagi nih maaf nih, lagi mandiin, kan ngeluarin tainya. Iya. Ya, kan? Dipencet-pencet, ambil kan? Iya. Pakai sarung tangan, jangan polos. Diambil tainya hepan misalnya, dikeluarin. Makanya ada selang alir kan? Iya. Kalau dia nggak berani nggak bakal bisa. Mau dia tahu teorinya sampai plek-ketiplek, kalau nggak berani nggak bakal bisa. Makanya ilmu kayak gini tuh mahal. Gak semua berani. Nanti nih kamu kan bisa, udah tahu ilmunya misalkan. Coba tiba-tiba anak mandua mandiin jenazah, berani langsung? Belum tentu. Makanya mental kayak gitu mental. Makanya yang mesti terpercaya. Jangan sampai anak ini nih pengen banget mandiin jenazah langsung, real gitu. Tapi karena so bisa ada yang seharusnya dilakuin. Contoh tadi mau ngeluarin tainya, tapi nggak mau karena jijik. Bener nggak? Enggak. Masa kita biarin dia ikut ke dalam kayak gitu? Dengan alasan nggak mau jijik. Udah kan yang penting udah dimandiin. Salah apa bener? Salah. Karena harus bersih sampai ke dalam-dalam kayak gitu. Saya nggak tahu nih besok diambil nilai mandi apa enggak. Ada nggak kata yang? Yang diambil apa? Oh, kapanin aja. Ya udah. Tempat mandi dikasih wangi-wangian. Tempat mandi harus tertutup. Makanya kalau tempat mandi biasanya dikasih bilik atau hordeng. Lalu auratnya ditutupin kain. Jadi jangan dibiarin kemana-mana melambai. Misalnya Revan, ditutupin auratnya. Jangan sengaja dibuka, takut yang mandi geli gitu ya. Tujuannya kayak gitu. Atau salah megang gitu, atau salah misalkan harusnya ke sini, jadi yang ininya belum dulu, ininya nggak kelar langsung ke sini, kira-kira kayak gitulah. Karena kan kalau mandiin jangan langsung bir kan, tapi kanan baru hitungannya ganjil 3, 6 atau 9, yang penting ganjil. Pak, kayaknya kalau 2 udah cukup, jangan, bikin 3. Pak, kayaknya 4 cukup, jangan, bikin 6. 5, 6, kan ganjil ya, 5. Kelipatannya kira-kira kayak gitu deh. Dah. Ada pertanyaan? Dah, oke ya. Lanjut aja nih biar cepet nih. Airnya suci, gak boleh air sembarangan, makanya kadang pakai selang tuh kalau disediain sama tempatnya biasanya di situ ya, ada selang yang gede tau gak kamu? Iya. Selang pemadam. Menyediakan sarung tangan, handuk, kain basahan ya. Tadi biasanya ini buat ngebersihin. Nah dengerin nih, ini kita apa nih? Semua najis dan kotoran yang ada pada tubuh supaya dibersihkan terlebih dahulu. Gitu. Nah, jadi mungkin maksudnya gini, dibilas dulu, dibersihin baru dimandiin yang benar. Gitu. Nah, sama dibersihin tuh mulutnya, giginya, lubang hidungnya, kukunya, kayak gitu. Biar bersih semua kotorannya, di situ nggak ada yang nyangkut. Nah sama diwuduin. Jadi mayatnya diwuduin kayak orang wudu. Yang wuduin siapa? Yang mandiin. Wudunya gimana ya? Wudu kayak biasa. Cuman yang ngewuduin sih yang mandiin. Gak mungkin yang mayatnya kayak gitu. Baru deh kelar diwudu, diguyur tuh badan-badannya, ya kan? Sambil niat makan yang penting dalam hati ya. Tapi kalau kamu baca boleh, misalkan nawaitul ghusla an hadzal maiti, atau kalau cewek hadhil maitah lillahi ta'ala. Aku niat mandiin mayat laki-laki atau perempuan ini karena Allah Ta'ala. Jadi kayak mandi gede nawaitul ghusla, tahu kan? Mandi wajib kayak gitu-gitu. Nah, biasanya kalau ngebersihin ada pakai daun bidara, kapur barus dan sebagainya. Nah kan tuh kan, bener kan tuh nongol. Hendaklah memandikan dengan bilangan basuhan ganjil, yaitu 3, 5, 7, 9 atau lebih. Jika yang memandikan mayat perempuan, maka rambutnya supaya dikepang sewaktu dimandikan. Nah baru dikepang maksudnya dirapiin, jangan melember, tau nggak? Takutnya ngalangin bagian anggota tubuh yang harusnya kena mandi kayak gitu, sehingga rambutnya biar dikepang, diikat, baru setelah kelar diuraikan kayak gitu.
Udah semua dikeringin pakai anduk. Jangan dibiarin basah karena mau diapain? Kafanin. Dan sekarang masuk ke kafan nih. Sayang, nggak usah ya, contohin aja ya. Kalau laki berapa lapis? 3. Itu udah ngerti. Kalau cewek berapa? 5. Udah selesai berarti. Berarti udah ngerti ya. Praktekin ada yang udah bisa. Lalu kakek mau sesuaikan nih sama kurikulum praknya, soalnya ada bukunya. Berapa nih? Coba kita tolong. Ini caranya ya. Kalau yang bagus dia pakai gunting lah. Berarti kurang bagus ya. Kurang bagus berarti nih. Kalau yang bagus kita pakai di gunting. Gue di pandok. Sampai dikuburin. Oh iya. Boneka itu. Ada tali plastik nggak? Kalau nggak ada tali plastik, kayak tali plastik. Ini biasanya diambil buat apa? Tali pocong. Buat ngiketnya. Iya, tali pocong ini. Ini nggak bisa nih diambil. Boleh. Nah, di samping buat itu, ini buat ngukur, cara ngukurnya sebentar. Saya minta tolong nggak gitu ya? Minta tolong. Masa sama jenazahnya ya? Ambil 1 jengkal lah, lebih 1 jengkal dulu. 1 jengkal dari kepala. Nah, ini 1 jengkal gini ya. Ini untuk apa nih? Buat pocongannya, paham? Oke, 1. Yang kedua, bisa cara ukurnya apa? Model gini, ya ikutin ininya. Nah, tapi intinya apa? Bisa buat pocong. Udah paham ya? Cara membungkusnya. Yang ujungnya. Ya. Coba. Berapa? Sama 3. Sama ya, sama ya. Coba 2, 1 kita dapat ya. Kalau buat laki-laki, itu berapa lapis? 3. Perempuan? 5. Itu 2. Kurang kan? Iya. Nah, kalau tahun-tahun dulu, bungkus itu jangan orang yang kecil. Cari yang paling besar. Ya. Kenapa? Ini berapa lebarnya? 1 meter. Berapa lebarnya? 1 meter kurang kan? Kalau kamu taruh di sini, buat bungkus begini nggak bakal bisa kan? Nah makanya ini teorinya yang paling besar. Kalau yang kecil gampang digini masih kayak ini ya, gampang ya. Belum dingin aja bisa kan? Betul. Tapi kalau yang besar, coba dipotong aja, dipotong. Ini nggak apa? Dipotong ukuran gini. Potong di sini. Segini nggak apa-apa. Dapat nggak 3? Ini kalau di Janais yang ada petugas dari apa? Dari kecamatan itu biasanya nggak pakai apa? Nggak pakai semacam-macam. Tapi kalau kita yang diajarkan di kitab sama orang-orang tua kita itu ditaburin apa? Wangi-wangian. Macam-macam kan ya? Kayak pewangi gitu. Kemudian dipakai apa? Kalau perempuan semacam handrok, celana gitu ya. Dipakai apa lagi? Hijab. Apa nih? Hijab. Hijab ya? Dipakein baju gitu ya. Kalau ini apa? Enggak gitu. Kalau ini makanya saya nggak bisa praktekin. Kenapa saya suruh tadi Kak Kemal? Karena saya lihat bahannya gini, nggak bakalan bisa gitu. Udah cukup itu 3? Jangan sedikit.
sama ini nih. Lagi. Ini maunya 2 kali dia. Makanya untuk laki-laki itu 12 meter, untuk perempuan 15 meter. Ini ya. Kalau nggak tadi yang kami nyender ya, kita mungkin semua nggak. Jalan. Jadi kukus apanya dulu nak? Iya. Apanya dulu? Ini dulu ya. Apanya diambil. Baru ini ya. Tinggal dulu ya. Terus berapa? Hanya terus dong, nggak bakalan bisa sendiri, ini nggak rapi. Aduh. Talinya nggak ada kan? Gimana saya mempraktekin sampai sempurna? Emangnya, kangkung. Nih kalau udah diikat, nanti dikasih gini, biar bunga ya. Paham? Diikat 1, 2, nah ini dirapiin, biar rapi. Kan nggak ada iketannya, nggak bisa saya. Ya, nggak bisa ya. Paham nggak? Karena nggak sempurna, apa bahannya kurang, susah. Jelas? Paham nggak? Intinya, kalau mandinya udah bisa belum tadi? Jadi di tangan apa? Ini yang namanya pakai cincin, jangan dipakai. Pelan-pelan. Nah pakai sarung kaos tangan yang halus kan ya? Itu sakitnya ketika keluar, itu panasnya naudzubillah. Walaupun kelihatannya orang itu meninggalnya gampang, itu kata apa? Sayyidatina Fatimah seperti kambing domba dikulitin hidup-hidup. Itu apa? Rasa sakit itu udah diambil sama Rasulullah. Paruhnya, kalau belum gimana? Bayangin berapa tahunnya tuh sama apa? Sama jasad. Makanya malaikat ketika narik itu nggak sekaligus kan ya? Pertama ditarik istirahatnya di mana? Di lutut. Tarik lagi di mana? Di pusat. Ditarik lagi sampai di Tenggorokan. Nah kalau udah di sini tobat kita udah diterima. Tarik lagi. Ruh masuk lewat sini, keluar lewat sini. Makanya ada orang yang ketika meninggal matanya apa? Ke atas itu bukan sul khotimah, itu tanda dia melihat apa? Ruhnya keluar. Makanya cepat-cepat diapain? Tutup. Ditutup ya. Nah bacaan tutupnya tanya pakai mal ya. Paham? Nah terus apa lagi? Kalau udah gitu, ini dibukain apanya? Bajunya diganti, semuanya tanpa baju udah ditutupin.